Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan teman-teman, alhamdulillah kita sudah memasuki beberapa materi dari ilmu ekonomi dan perbankan syariah ini, yang mana pada kesempatan kali ini mohon maaf saya tidak bisa hadir karena memang ada kegiatan yang ada di fakultas yang tidak memungkinkan untuk saya tinggalkan gitu. Karena memang ini dari mandat dari Pak Dekan dan juga Bu Wakil Dekan kaitannya dengan kegiatan yang harus saya laksanakan begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan, artinya tidak menyurutkan kita untuk terus belajar, dan kebetulan saya juga membuat video ini dalam rangka supaya teman-teman tetap berjalan perkuliahan, tidak ada yang kosong. Nah, saya harapkan dari teman-teman juga nanti diskusinya juga lebih intens lagi gitu. Ini nanti video ini akan saya upload di e-learning, kegiatan e-learning kita. Terus kemudian nanti silahkan teman-teman untuk bisa mengkonsumsi, karena memang dimaksudkan materi ini sebagai materi pembanding dari teman-teman yang melakukan presentasi hari ini. Oke, langsung saja teman-teman. Kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah terkait dengan ekonomi dari kapitalis hingga Pancasila gitu. Jadi bagaimana sih ketentuannya, karena memang banyak pertanyaan yang menyebutkan bahwasanya Indonesia itu menganut sistem apa, sistem ekonomi kapitalis atau memang ekonomi sosialis begitu. Nah, ini mungkin akan bisa terjawab dengan beberapa tema yang akan kita bicarakan hari ini begitu. Oke, langsung saja teman-teman, mengenai ekonomi dari kapitalis hingga Pancasila itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, kita lihat begini, kaitannya dengan pengertian secara definitif, kita berbicara mengenai definisi daripada ekonomi secara umum itu seperti apa begitu. Ekonomi secara umum itu bagaimana gitu. Nah, kalau kita melihat dari definisi pengertian sistem ekonomi menurut Gregory Grossman, itu sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur terdiri atas unit-unit dan para pelaku ekonomi serta lembaga-lembaga institusi ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan mempengaruhi. Artinya kalau bicara mengenai ekonomi ini sebenarnya begini. Jadi ini segala sesuatu kegiatan memang yang berkenaan dengan para pelaku ekonomi. Jadi kalau berbicara mengenai pelaku, biasanya lembaga-lembaga itu sendiri kaitannya dengan ekonomi itu akan selalu bersinergi biasanya. Begitupun juga kalau kaitannya dengan bisnis ya, maka sebenarnya kalau tidak ada konsumen ya percuma juga usaha itu gitu. Percuma juga produsen itu, produksi itu kalau tidak ada konsumen gitu. Nah, itu artinya saling menguntungkan sebenarnya kalau bicara mengenai kegiatan ekonomi, saling bersinergi. Perekonomian yang di dalamnya individu-individu dan keluarga-keluarga memiliki kesaling tergantungan disebut sosial ekonomi. Kalau berbicara mengenai sosial ekonomi, baru terus kemudian kita akan melihat sebenarnya memang ada ketergantungannya itu seperti apa. Berarti sebenarnya memang ada manfaat gitu. Antara salah satu pihak itu ada manfaat. Saya memberikan manfaat kepada orang lain pun juga apa yang dilakukan orang lain itu juga bermanfaat untuk saya itu. Artinya punya bisa dikatakan kalau bicara mengenai simbiosis mutualisme ya di sini sebenarnya punya kepentingan masing-masing gitu loh, kemanfaatan masing-masing. Makanya istilah seperti jual beli, terus kemudian konsep barter gitu. Jual beli itu kan sama saja pertukaran sebenarnya. Pertukaran itu bisa jadi karena memang sebenarnya mendapatkan atau mempunyai nilai masing-masing gitu. Itu ya kaitannya dengan definisi atau pengertian dari ada sistem ekonomi itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke aspek dalam sistem ekonomi itu seperti apa. Kita akan melihat dari secara unit aspek-aspek dalam sistem ekonomi itu ada unit ekonomi, terus kemudian ada
pelaku ekonomi, terus kemudian ada institusi ekonomi, saling terkait dan saling mempengaruhi secara teratur dan kontinu, memiliki fungsional koordinasi. Nah, itu aspek-aspek dalam sistem yang kita bahas mengenai sistem ekonomi itu seperti apa. Kemudian untuk klasifikasi sistem ekonomi ya, untuk klasifikasinya itu ada mekanisme koordinasi, ada penekanan hak kepemilikan yang berlaku. Nah, kalau berbicara mengenai mekanisme koordinasi, biasanya kita akan di flashback atau dikembalikan dalam konsep seperti sistem ekonomi tradisional, ada sistem ekonomi komando. Jadi kadang teman-teman kalau kita lihat ya konsepnya seperti tradisional, kenapa kok bisa dikatakan konsep tradisional seperti ini? Karena kadang-kadang memang kalau kita lihat konsep ini menjadi sesuatu hal yang memang kuno gitu loh. Dengan melihat contohnya ya, dulu itu mungkin kalau sistem konsepnya dengan sistem sekarang itu nggak match gitu. Kalau sekarang itu kan apalagi di masa pandemi seperti ini banyak kegiatan-kegiatan ekonomi itu melalui digital begitu atau fintech, financial technology gitu, financial technology. Jadi ketika kita berbicara dengan konsep sistem tradisional, gitu, maka sebenarnya juga akan tergerus gitu loh. Kita banyak orang-orang itu ngapain gitu sekarang itu, buat apa kita ini jauh-jauh contohnya membayar tagihan air, membayar lain sebagainya, kalau mobile banking saja sudah bisa untuk membayar. Selain itu ada aplikasi-aplikasi lain yang memudahkan itu gitu loh. Jadi kadang itu dengan sistem tradisional itu nggak akan ya sudah sama saja kayak ketika kita berbicara mengenai produk Nokia dengan Android saat ini gitu loh. Dulu ketika Nokia itu disarankan untuk beralih ke Android, dia tetap saja memakai OS, tetapi memakai OS itu tidak seperti yang kita lihat seperti di Apple dan atau Mac lain sebagainya ya. Ada inovasi dan lain sebagainya, tapi memang tidak ada inovasi yang baru gitu loh. Akhirnya ya ini kalah dengan persaingan atau perkembangan dari dunia teknologi itu gitu loh. Nah, kemudian yang B itu sistem komando. Kadang sistem komando itu ya asal tunjuk gitu. Kalau modelnya harusnya menggunakan seperti ini konsepnya. Tapi sekarang itu pasar itu nggak bisa digituin. Jadi pasar itu ya selain memang permintaannya itu sudah tidak bisa terbendung lagi, artinya tidak bisa terintervensi. Nah, pada dasarnya ini yang bisa mengatur ini adalah individu masing-masing sebenarnya gitu loh. Apakah mau menggunakan konsep ekonomi seperti apa gitu. Kemudian yang kedua adalah penekanan hak kepemilikan yang berlaku. Penekanannya seperti apa? Dengan menggunakan sistem sosialis, sistem kapitalis, sistem ekonomi campuran. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi kadang-kadang itu pertanyaannya, kita menggunakan sistem apa? Sistem ekonomi sosialis kah? Atau kapitalis kah? Atau ekonomi campuran? Nah, kalau kita lihat memang kita ini kalau kita telah ya yang ada di negara kita ini memang kadang kok konsep sosialis itu juga dipakai. Kemudian kapitalis pun juga dipakai gitu. Nah, apakah ini juga masuk dalam konsep ekonomi campuran? Nah, itu sebenarnya yang perlu kita kaji lebih dalam gitu, mengenai tiga konsep ekonomi ini. Mau apakah itu kapitalis atau itu sosialis atau campuran? Nah, berbicara mengenai kapital awal, jadi mulai dari mana sih sebenarnya nilai-nilai itu berkembang gitu. Nilai-nilai yang berkembang di kapitalis pada masa atau permulaannya itu yang jelas itu nilai-nilai yang ada dalam sistem kapital itu memang pertama individualis, jadi sifatnya sendiri, terus kemudian kemajuan material, kemudian rasionalitas. Nah, saya berbicara dulu mengenai individualisme. Nah, kalau berbicara mengenai individualisme sebenarnya ya ini yang menjadi dasar daripada sistem ekonomi kapital itu. Jadi saya bekerja, ngapain saya bersedekah
gitu. Saya bekerja, uang ini sudah menjadi hak saya untuk mendapatkan income atau dari usaha saya. Ngapain terus kemudian saya saya berikan kepada orang? Ngapain saya infakkan? Ngapain saya sedekahkan? Nah, itu pertanyaan yang mendasar dalam konsep logika ekonomi kapitalis gitu. Jadi kalau kalau memberikan, bersedekah atau memberikan, artinya itu kehilangan gitu. Jadi ya rugi. Kalau berbicara mengenai kehilangan itu ya berarti rugi itu. Saya yang mendapatkan kemudian saya menghilangkan, apa manfaatnya? Nah, itu yang selalu terbenak dalam konsep ekonomi kapitalis. Kemudian kalau berbicara mengenai kemajuan material, sebenarnya yang akan dipertanyakan adalah apa yang bisa saya dapatkan dari kemarin, ya. Kalau pertimbangannya yang kemarin itu mendapatkan, misal dengan nominal 1, ya harusnya sekarang itu nominalnya 2 lebih, artinya 2 gitu. Berarti itu ada kelebihan harusnya. Berbicara mengenai material itu selalu ada kemajuan. Inginnya itu ya selalu berkembang gitu loh. Makanya kalau kita katakan begini, Pak, kenapa terus kemudian para koruptor itu, kan mereka orang-orang korupsi, orang-orang koruptor itu ya, itu kan tergolong orang yang mampu, Pak, kaya raya. Nah, itu tadi, karena sifatnya itu memang tidak ada kepuasan gitu loh. Inginnya ya selalu materi itu selalu ada kemajuan gitu. Tidak hanya stagnan di bottom up gitu kan. Tapi memang betul-betul middle upper selalu berkembang begitu. Inginnya begitu. Nah, itu ciri-ciri dari ekonomi kapitalis. Kemudian rasionalitas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, rasionalitas itu sistemnya yang akan dibicarakan itu ya selalu berbicara mengenai apa yang saya dapatkan. Logikanya adalah ketika saya memberi, maka saya kehilangan. Nah, kalau saya kehilangan, harusnya ada income yang lain yang saya dapatkan gitu. Harusnya ada manfaat yang lain yang saya dapatkan. Nah, ini selalu yang dikembangkan dalam pola pikir ekonomi kapitalis itu begitu. Kemudian merupakan asas mekanisme pasar oleh Adam Smith. Nah, dikatakan di sini ini sudah menjadi hal yang lumrah gitu. Ini sudah menjadi hal yang lumrah karena memang ini ya namanya bisnis itu ya konsepnya ya untuk kepentingan pribadi gitu loh, untuk dirinya sendiri begitu. Jadi nggak ada istilah yang disebut dengan kesejahteraan kelompok begitu. Jadi yang berbicara adalah apa yang terjadi dalam individu kita gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan kapitalisme modern itu bagaimana? Yang tadi yang dari sistem awal kan seperti itu. Jadi ada konsep yang berbicara mengenai kemajuan material, terus kemudian ada individualisme, terus kemudian ada konsep yang disebut dengan logika saja gitu loh. Harusnya ya berbicara rasionalitas gitu. Logikanya memang seperti itu. Nah, kita berbicara sekarang mengenai kapitalisme modern. Nah, apa kaitannya dengan kapitalisme modern itu? Maka diterimanya peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian. Nah, ini mulai berkembang karena pada dasarnya begini. Kenapa kok beralih dari sistem individualisme rasionalisme gitu? Karena ternyata mereka itu kadang-kadang akan terjagal atau akan terbatas dengan kebijakan-kebijakan kelompok begitu. Jadi mereka menyadari itu gitu loh. Kalau mau mengembangkan sebenarnya tidak bisa kalau umpamanya berbicara mengenai penguasaan pasar, tapi memang harus penguasaan terhadap kelompok begitu. Jadi kalau sudah kepegang ini, maka sebenarnya akan menjadi mulus jalan-jalan kita untuk menuju kemajuan material tadi dalam konsep kapitalisme gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kapitalisme modern itu bersepakat bahwasannya peranan pemerintah ini memang sangat diperlukan. Kenapa kok pemerintah dalam hal ini terus kemudian disangkut mautkan? Karena memang kebijakan-kebijakan seperti contohnya ya, saya contohkan seperti pajak, seperti kebijakan-kebijakan undang-undang terkait dengan pemberlakuan undang-undang. Nah, ini kadang itu akan memberikan peluang bagi mereka untuk tadi
mensuksesikan dari konsep kapitalisme awal tadi. Makanya dengan konsep modern ini sebenarnya akan menjadi peluang mereka, jalan mereka untuk menuju konsep kapitalisme awal yang disampaikan tadi. Nah, cuman agak berbeda konsep cara berpikir yang kapitalisme modern gitu. Kemudian yang kedua adalah kebebasan individu dibatasi melalui peraturan perundang-undang, khususnya undang-undang anti monopoli. Nah, disinilah yang dikatakan mulai dari konsep ini, akhirnya kapitalisme modern itu juga menyadari dengan mereka menerima dengan konsep peranan pemerintah yang ikut intervensi, mereka juga menyadari ternyata memang terbatas kemampuan mereka untuk kebebasan individunya gitu loh. Jadi kalau yang awal tadi ya siapa yang bahasanya gini, kapitalisme awal itu siapa yang siapa yang banyak materinya ya berkuasa gitu. Kasarnya seperti itu. Nah, tapi terus kemudian peranan pemerintah yang merasa mereka juga terancam dengan adanya itu, maka mereka juga menyadari bahwasanya kebebasan individu pun juga akan dibatasi dengan adanya aturan-aturan itu gitu. Kemudian yang ketiga, hak kepemilikan diatur terutama aset produktif untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, dari sini terus kemudian ya berarti kepemilikan itu sebenarnya tidak mutlak gitu loh. Nah, inilah yang menjadi tolak ukur konsep kapitalisme dengan konsep ekonomi Islam sebenarnya. Nah, dalam konsep ekonomi Islam itu lebih teratur kalau kita lihat. Jadi sebenarnya tidak panik gitu loh, tidak panik dari awal. Tadi ada konsep kapitalisme awal, ada kapitalisme modern. Tapi kalau dalam Islam itu konsepnya ya di awal itu sudah ditekankan dari awal itu bahwasanya kepemilikan itu cara individu itu ada, tetapi pada dasarnya hakikat kepemilikan itu bukan hakikat individu, bukan kepemilikan individu maupun kelompok, tapi pada dasarnya hakikat kepemilikan itu ya kepemilikan Tuhan gitu loh. Dengan contoh bahwasanya ketika kita sudah meninggalkan dunia, ya kepemilikan itu sudah hilang, artinya nggak ada manfaatnya kepemilikan itu gitu. Nah, ini makanya kalau kita lihat memang artinya kegiatan ekonomi konvensional ini panik gitu, kayak ada panic attack, tekanan kepanikan gitu. Jadi kira-kira nanti logikanya begini, tapi terus kemudian beralih lagi coba kalau seperti ini. Jadi memang yang selalu dipertanyakan itu adalah rasionalisme gitu loh. Itu dalam konsep kapitalisme baik itu awal maupun modern. Kemudian yang kedua mengenai institusi dalam ekonomi kapitalis itu seperti apa sih? Kita melihat ada hak kepemilikan, ada keuntungan, ada konsumerisme, ada kompetisi, ada harga. Nah, itu kalau berbicara mengenai institusi dalam ekonomi kapitalis, kita akan selalu menemukan konsep yang disebut dengan hak kepemilikan tadi. Ya, saya yang bekerja ya itu sudah menjadi wajarnya, ya, milik saya pribadi, ngapain saya berikan gitu kepada orang lain, ngapain saya sediakan, itu hal yang lain gitu, urusan yang lain, karena memang pada dasarnya itu akan kehilangan. Kemudian yang dibicarakan ini adalah keuntungan, apa sih profitnya yang akan saya dapatkan, selalu begitu yang dibicarakan. Berbeda dengan konsep ekonomi Islam itu. Kalau ekonomi Islam itu ya betul-betul sebenarnya kemanfaatan terhadap diri saya sendiri seperti apa dan orang lain itu seperti apa. Tidak hanya mencari keuntungan atau hanya profit oriented, tapi pada dasarnya memang itu tadi dikembalikan. Cara kepemilikan mutlak itu sebenarnya hakikatnya bukan kepemilikan pribadi individu ataupun kelompok, tapi pada dasarnya kepemilikan milik Tuhan. Jadi terus pertanyaannya, nah untuk apa kalau berbicara mengenai kepemilikan itu adalah kepemilikan pencipta gitu. Artinya ya disinilah yang menjadi kunci bahwasanya memang kita ini disuruh untuk menjadi khalifah begitu, untuk sebagai utusan Tuhan. Kalau utusan bahasanya kok terlalu dalam. Sebagai orang yang memang diciptakan untuk melestarikan ciptaan begitu. Intinya begitu. Jadi untuk selalu melestarikan alam lah bahasanya, melestarikan alam ini supaya lebih baik, supaya lebih ada manfaatnya, lebih banyak manfaatnya seperti apa. Kemudian kalau berbicara mengenai konsumerisme, jadi ya yang berbicara ya rasionalisme gitu loh. Jadi
kira-kira nanti kalau umpamanya saya berikan seperti ini, nanti apa keuntungannya, terus kemudian apa yang harus saya dapatkan, terus kemudian bagaimana nanti timbal baliknya, selalu seperti itu. Nah, yang selain itu ada juga konsep kompetisi dan juga harga. Kadang itu ya, toko A dengan toko B yang sampingan itu kadang akan berbeda, karena memang itu pertama, kompetisi itu ada, selalu ada kompetisi. Terus kemudian persaingan harga itu selalu selalu digerakkan begitu. Nah, itu dalam konsep institusi dalam ekonomi kapitalis. Kemudian yang selanjutnya mengenai kekuatan dan keterbatasan ekonomi. Beberapa kelemahan dalam mekanisme pasar di ekonomi kapitalis ini. Satu, persaingan bebas atau free fight berakibat ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, karena persaingan bebas itu ya di pasar itu, karena memang tidak bisa terintervensi. Karena kalau bicara mengenai intervensi pasar itu, Nabi Muhammad SAW itu juga tidak mau untuk menetapkan harga, tidak mau disuruh oleh sahabat. Sahabat meminta untuk menetapkan, nggak mau. Kenapa? Ya Allah fauqa aidim, kata Rasulullah itu bahwasanya Allah itu ada campur tangan Allah dalam menetapkan harga itu. Nah, ini loh uniknya kalau menurut saya ya, uniknya campur tangan Tuhan itu, karena memang Tuhan itu menggerakkan melalui konsep spiritual gitu. Kadang hati mereka, bagaimana caranya supaya contohnya begini ya, bagaimana caranya produsen masker itu bisa naik pamor gitu, naik pamor. Adanya pandemi ini menyebabkan harga dari masker itu yang tadinya sekian bisa melambung lebih tinggi gitu. Karena memang itu permintaan pasar. Nah, kenapa kok bisa melambung tinggi? Karena ternyata permintaan dengan penawaran, supply and demand-nya itu nggak seimbang. Jadi banyak permintaan karena memang adanya pandemi itu, yang menyebutkan bahwasannya ya bisa dikontrol atau dengan cara salah satunya untuk memutus tali virus itu dengan cara memakai masker gitu, protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, maka bahan-bahan untuk memutus yang dikatakan itu tadi, mata rantai virus itu ya menjadi tinggi gitu, permintaannya melambung tinggi, sedangkan produsen pada waktu itu tidak siap gitu dengan jumlah produksi yang diminta pasar itu sebagaimana gitu. Makanya di sini uniknya kalau saya katakan, dengan konsep spiritualisme ya, dengan konsep kajian teologi, ternyata memang ada peran penting gitu. Rasulullah sendiri kenapa tidak mau menetapkan harga itu, memang ada peran penting supaya apa? Yang satu itu bisa mengambil hikmah, yang satunya bisa mengambil beberapa konsep atau teologisme gitu. Jadi secara agama seperti apa, secara teorinya seperti apa, itu akan bisa diambil intisarinya. Kemudian yang kedua, adanya trade off antara tujuan, efisiensi, dan keadilan. Nah, kalau berbicara mengenai konsep beberapa kelemahan dalam mekanisme pasar dalam ekonomi kapitalis, ternyata memang tujuan, efisiensi, dan keadilan itu kadang itu naik turun gitu loh. Jadi sebenarnya juga nggak akan bisa terkontrol itu gitu. Pasar itu juga nggak akan bisa mengontrol. Mereka itu nggak akan bisa mengontrol. Mereka bisa mengontrol kalau ada monopoli gitu. Kalau ada monopoli baru bisa mengontrol harga pasar itu. Contohnya seperti batu akik. Contohnya seperti tanaman janda bolong itu. Jadi seolah-olah dibuat kayak memang langka, kemudian dinaikkan harga. Tapi kemudian setelah mereka itu mendapatkan keuntungan besar, akhirnya barang itu dianjlokkan lagi. Nah, itu bisa mereka lakukan, tapi dengan konsep monopoli harga. Nah, ini yang memang akhirnya merugikan atau mendolimi, kalau dalam bahasa ekonomi Islamnya itu, ini akan merugikan, mendolimi orang lain begitu. Nggak sehat persaingan seperti ini. Kemudian yang ketiga, dalam kebijakan politik, penerapan mekanisme pasar mengarahkan pada kebijakan imperialisme ekonomi. Jadi ya akhirnya akhirnya menekan. Jadi kalau orang-orang yang memang tidak mampu, akhirnya ya
hancur gitu loh. Mulai dari persaingan harga, mulai dari persaingan persaingan bebas tadi. Akhirnya apa? Tertekan. Jadi dijajah gitu loh. Orang-orang yang memang kecil, memang sedikit modal, akhirnya terjajah dengan konsep ini. Nah, ini nggak akan nggak akan balance gitu loh. Jadi kebijakan itu ya sifatnya jadi imperialisme ekonomi gitu. Sifatnya ya menjajah. Nah, itu kelemahan dari konsep mekanisme pasar dari ekonomi kapitalis. Nah, sekarang berbicara mengenai sistem sosialis. Kemakmuran individu adalah kemakmuran bersama. Nah, ini yang selalu ditekankan oleh ekonomi kapital, sosialis. Kemakmuran individu adalah kemakmuran bersama. Kepemilikan merupakan kepemilikan sosial. Jadi sudah mulai berkembang. Nah, ini biasanya memang kalau kita kenal seperti sosialis ini, kita sering menemukan konsep-konsep ini digagas oleh orang-orang yang memang penganut Marxisme, Karl Marx gitu. Orang-orang yang berbicara Karl Marx itu kan bukan pencetus ya, orang-orang itu mengkiblatkan pemikiran orang-orang sosialis itu mengkiblatkan pemikirannya kepada Karl Marx gitu. Karena memang Karl Marx sendiri itu sebagai orang yang selalu kontra terhadap konsep ekonomi kapitalis. Jadi dia nanti teman-teman bisa bisa lihat beberapa biografi, coba browsing itu Karl Marx itu seperti apa kehidupan pribadinya, sampai dia sendiri itu sebenarnya kalau melihat dari kehidupannya itu ya nggak normal gitu. Nggak normalnya itu gimana ya, kacau gitu loh, kacau ya. Meskipun dia doktor, meskipun dia sarjana hukum, tapi kegiatan-kegiatan pribadinya seperti mabuk dan lain-lain itu pun dilakukan, dan bahkan sampai diusir pindah negara dan lain sebagainya. Sampai secara spiritual sendiri dia juga mengatakan kalau dia ateis gitu ya, mengatakan dia tidak bertuhan. Ini kacau. Tetapi pemikiran-pemikiran terkait dengan ekonomi itu memang sangat terlihat sekali terhadap perdebatan mengenai konsep ekonomi kapitalis gitu. Jadi terus kemudian muncul yang disebut dengan ekonomi sosialis. Nah, kemudian ajaran sosialis ini apa? Satu, sosialisme Marxisme. Pertama itu tahap komunisme awal, tahap perbudakan, terus kemudian tahap feodal, kapital, sosialisme, tahap komunisme. Nah, ini mulai ada runtutnya. Jadi pertentangan terhadap komunisme awal, terus kemudian bagaimana konsep kapitalisme itu ini kan kaum buruh sebenarnya kalau kita lihat itu. Marx itu termasuk orang-orang yang memang selalu gimana ya, termasuk orang-orang yang memang dia itu selalu terdepan gitu loh untuk memperjuangkan kaum buruh ini. Karena memang kalau dilihat itu konsep kapitalisme itu yang kaya makin kaya begitu, menurut Marxisme itu memang seperti itu. Dan kenyataannya kalau konsepnya kapitalis itu ternyata yang akan kita temukan ya begitu gitu. Jadi karena memang individualisme, karena memang kemajuan material dan konsep rasionalisme yang memang tinggi tadi ya menyebabkan pemberontakan gitu. Nah, ini salah satunya yang digagas atau komponen-komponen yang ajaran-ajaran dalam Marxisme itu seperti itu gitu. Maka sosialisme, komunisme, nah ini muncul kemudian ada sosialisme, komunisme, revolusi sosial 1917. Revolusi Bolshevik yang kalau bicara mengenai komunis itu ya kita akan banyak yang Uni Soviet, terus kemudian kita akan banyak menyinggung itu Rusia gitu. Konsep-konsep komunisme itu. Karena memang mereka itu berawal dari kaum buruh gitu. Mereka itu banyak yang menentang kaum borjuis gitu. Kemudian ajaran Lenin. Nah, Lenin itu siapa sih? Lenin itu ya inilah yang mempopulerkan bukunya Karl Marx yang disebut dengan Das Kapitalis itu ya Lenin ini. Lenin ini adalah sahabat Karl Marx yang sama, konsep pemikirannya itu juga banyak pengaruhi oleh Karl Marx gitu loh. Yang akhirnya terus kemudian di buku itu diterbitkan oleh Lenin. Nah, yang Stalin ini memang dia
Coba muridnya Lenin begitu. Nah, maka di sini percepatan hanya mungkin jika satu, ini konsep ini ya, sosialisme komunisme ya. Percepatan hanya mungkin jika pertama, kekuasaan politik secara mutlak memerangi kekuatan kapitalis, industri militer dan industrialisasi dikelola dengan sistem ekonomi sentralistik, penyebaran ajaran komunis ke seluruh penjuru dunia. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Ini sebenarnya memang menjadi program sampai Indonesia itu adanya PKI ini sebenarnya program daripada komunisme. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, merujuk kepada konsep sebelum kita bahas yang ABC ini, merujuk pada konsep PKI yang ada di negara kita. Sebenarnya ya berawal dari kaum buruh gitu, sama itu. Karena memang sebenarnya ajaran Marxisme itu memang dia itu pro terhadap kaum buruh gitu. Jadi orang-orang yang berjuis itu memang memerangi orang-orang kaum berjuis begitu. Nah, konsep gagasannya sebenarnya itu akan terjadi konsep sosialisme komunisme itu kalau kekuasaan politik secara mutlak. Jadi mereka itu ya harus bisa meningkatkan kaum mereka gitu loh. Karena memang sosialisme itu selalu berbicara mengenai kepemilikan individu itu ya kepemilikan sosial, kepemilikan kelompok gitu. Jadi ini sudah sewajarnya. Kesejahteraan individu ya harusnya kesejahteraan kelompok gitu. Itu mulai berkembang gitu. Nah, sebenarnya mereka ini saya juga bingung ya. Sebenarnya mereka ini atau memang sok pengen mencari pandangan pemikiran secara logika atau seperti apa, saya nggak tahu. Coba kalau seumpamanya mereka ini mempelajari konsep ekonomi Islam itu, ini kan sebenarnya mulai dari kapitalisme sampai sosialisme itu sebenarnya sudah dibahas dalam ekonomi Islam itu. Jadi nanti kalau kamu itu tidak berbagi, implikasinya akan seperti ini loh, gitu loh. Jadi sudah bisa memisahkan gitu loh. Islam itu sudah memisahkan. Ini loh, kalau kamu melakukan ini, kamu akan dinamakan yang orang-orang mengatakan ini kapitalisme. Kalau kamu melakukan ini, sebenarnya ini sosial. Jadi ada istilah yang disebut dengan berbagi begitu. Ini kan juga konsep dari sosialisme sebenarnya, kesejahteraan individu. Kalau bicara mengenai ekonomi Islam itu kan kayak layakuna dulatan bainal aghniya minkum. Kenapa kok disuruh untuk selalu berzakat ya? Kemudian harus mencapai nisab dan haul ya kalau zakat. Kemudian infak, sedekah. Alasannya kenapa? Ya supaya tidak beredar saja di orang-orang kaya kesejahteraan itu. Mereka yang orang miskin itu juga mendapatkan merasakan kesejahteraan itu, kesenangan itu gitu. Nah, ini sebenarnya kan sosialis juga gitu. Terus kemudian memerangi kekuatan kapitalis. Seolah-olah memang arahnya memang seperti itu. Kemudian yang C, industri militer dan industrialisasi dikelola dengan sistem ekonomi sentralistik. Jadi mulai perkembangan itu seperti perkembangan dunia Eropa yang di sini sebenarnya juga menjadi konsep perkembangan pemikiran ekonomi itu sendiri. Oke, selanjutnya mengenai sistem campuran. Nah, ini kita nanti sebenarnya apa sih yang menjadi alasan Indonesia itu masuk dalam konsep apa begitu. Sistem ekonomi campuran, kelemahan sistem kapitalis tentang ketimpangan distribusi pendapatan dan kelemahan sosialis tidak mendorong produktivitas dan kreativitas kinerja. Nah, sistem ekonomi campuran itu menilai seperti itu. Jadi kapital itu dia gagal dalam menciptakan distribusi pendapatan dan kelemahan sosial itu tidak dapat mendorong produktivitas kreativitas. Artinya ekonomi campuran ini mengkritisi daripada konsep sosialis dengan kapitalis gitu. Mekanisme pasar, kelonggaran hak-hak kepemilikan untuk mendorong produktivitas dan perencanaan ekonomi untuk upaya pencapaian cita-cita masyarakat adil dan makmur. Jadi sistemnya itu ternyata kok hampir sama ya dengan konsep sosialis itu. Jadi cita-citanya itu ya sebenarnya bersama gotong royong begitu.
Pemilihan sistem campuran dengan mengkombinasikan kekuatan sosialis dan kapitalis sekaligus mereduksi kelemahan kedua sistem tersebut. Jadi dimaksudkan ternyata gini, ekonomi campuran itu dimaksudkan adalah untuk gini, ya namanya yang namanya kemajuan material itu sudah menjadi hal yang lumrah gitu. Tetapi jangan lupa untuk kesejahteraan individu itu sebenarnya juga kesejahteraan kelompok gitu loh. Jadi kalau bicara mengenai sistem ekonomi campuran itu sebenarnya bermuka dua, bahasanya seperti itu. Jadi bagaimana caranya menggabungkan konsep kapitalisme dengan konsep sosialisme gitu, supaya menjadi lebih baik dan manfaat untuk yang lain. Intinya begitu konsep campuran ini. Kemudian sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia seperti apa? Sistem ekonomi sebagai alat pencapaian tujuan bersama. Ternyata memang hampir mirip sebenarnya kalau bicara mengenai gotong royong begitu. Nah, ini bicara mengenai sistem ekonomi di Indonesia itu ternyata sistem ekonomi sebagai alat pencapaian tujuan bersama. Jadi kalau bicara mengenai bersama-sama ya bisa mengarah pada sistem sosialis juga gitu. Yang direduksi dalam bentuk sistem ekonomi campuran. Kemudian yang kedua, kriteria sistem ekonomi yang baik, daya tahan, daya adaptif, daya adaptasi. Yang dimaksudkan di sini adalah ketidakpastian jangka pendek dan ketidakpastian jangka panjang. Nah, karena memang ini kita kan nggak tahu ya. Ini kan bicara mengenai logika bisnisnya. Apa yang terjadi nanti pada bulan ini belum tentu nanti terjadi di bulan yang akan datang. Nah, artinya menimbang sebenarnya kalau bicara mengenai yang penting kriteria yang pertama tadi terpenuhi, tujuannya itu terpenuhi gitu. Kemudian ada unjuk prestasi. Nah, dari sini selain dari daya tahan dan daya adaptasi untuk melihat perkembangan itu, ternyata yang kedua itu ada unjuk prestasi atau performan. Kemakmuran, pertumbuhan, produktivitas, pemberdayaan dan terpeliharanya lingkungan hidup itu sangat tekankan gitu. Menurut sistem ekonomi kriteria yang baik gitu. Nah, di Indonesia itu seperti itu. Jadi sama seperti. Maka sejarah ringkas perekonomian di Indonesia, maka kalau kita lihat memang seperti ini gitu. Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang hidup berdasarkan asas tolong menolong, gotong royong, saling menolong gitu. Sistem ekonomi Indonesia adalah sosialisme religius bermakna. Jadi kalau kita lihat, kita kembalikan kepada konsep Pancasila itu kan pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi memang mulai dari sila pertama sampai sila kelima itu menunjukkan memang sebenarnya ada gotong royong, tapi tolong menolong, tapi memang didasari atas bentuk bukan ketauhidan ya bahasanya itu yang paling tepat itu. Jadi ada konsep agamisnya di situ. Meskipun memang kita tidak memungkiri ya bahwasanya memang awal mula perumusan dari Pancasila itu juga melalui beberapa tahap gitu. Mulai dari Tuhan Allah yang Maha Esa sampai sekarang itu istilahnya yang paling tepat untuk secara keseluruhan demokrasi ya Tuhan yang Maha Esa gitu. Karena semuanya itu menyatakan kalau Tuhan itu ya satu gitu loh. Meskipun banyak orang-orang yang agama lain yang menyebutkan ada Tuhan ini, tapi sebenarnya mereka ya mengesahkan Tuhan mereka juga satu sebenarnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat ternyata perkembangan itu, perumusan Pancasila itu sendiri pun juga melalui beberapa tahap. Kalau kita lihat ya ternyata yang merumuskan itu ya orang-orang Muslim begitu. Kalau kita lihat. Nah, maka sistem ekonomi Indonesia adalah sosialisme religius. Bermakna sosialisme yang berlaku adalah ekspresi ketaatan pemerintah atas pemerintah ya, ketaatan pada pemerintah agama untuk menegakkan HAM. Jadi dengan dasar itu tadi menaati dengan konsep religiusme, terus kemudian ketaatan terhadap pemerintah untuk menciptakan hak asasi manusia, karena memang sifatnya ya gotong royong gitu. Kemudian yang ketiga, sosialisme Indonesia adalah wujud perlawanan atas perlakuan ketidakadilan penjajahan. Nah itu tadi imperialisme itu dari konsep kapitalisme itu sudah mulai dibuang gitu. Ini perlawanan sosialisme sebenarnya gitu.
Kemudian yang ketiga, sosialisme Indonesia bukanlah marxisme material dan ateis. Upaya penegakan kemakmuran berdasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Artinya kalau berbicara mengenai konsep marxisme, komunisme itu tadi, enggak seperti itu, tapi ada pemikiran-pemikiran seperti konsep sosialisme itu memang diterapkan di Indonesia, tetapi atas dasar penegakan kemakmuran berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa begitu. Jadi ya sila kelima yang berkeadilan seperti itu memang menjadi tujuan utamanya gitu. Mungkin saya kira itu ya teman-teman untuk kaitannya seperti yang perekonomian periode pra kemerdekaan, nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Tapi yang jelas kita sebenarnya sudah bisa melihat dari sini ternyata memang Indonesia itu punya konsep lain. Nah, kalau bahasa Bung Hatta itu memang ekonomi Pancasila begitu, punya pendirian sendiri gitu. Konsepnya itu atas dasar yaitu tadi ketuhanan yang Maha Esa, terus manusia yang adil dan beradab sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya di situ sudah menjadi tujuan atau punya karakteristik tersendiri gitu. Apakah ini campuran, ya kita bisa menilai sendirilah mau bagaimana, karena memang ternyata pada dasarnya ada konsep-konsep sosial dan kapitalismenya di negara kita. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas ketidakhadiran saya, semoga ini tidak mengurangi teman-teman untuk selalu belajar. Semoga sukses untuk kita semuanya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.